Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Kang Yusuf dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya, bagaimana proses saya selama ini gitu kan berbudidaya jamur jungle. Jadi saya mau melakukan pengecekan setelah yang kemarin bikin budidaya jamurnya, jamur jungle atau jamur supajarami yang menggunakan media tanamnya lewat bonggol jagung atau bonggol jagung, bodogol jagung aja kurang sih namanya. Jadi gini, setelah pembikinan seperti itu, kalian semua harus menyiramnya tiap pagi sama sore, mau itu sama air bersih biasa ataupun sama air reli atau air bekas penyucian beras. Itu paling bagus sebenarnya. Cuman selama fermentasi itu paling cepat itu 10 hari nyampe 15 hari, 14 hari itu udah. Kalau misalnya kita bikin racikan buat metode buat buat pembikinan jamur jungle-nya dengan benar, mungkin selama 14 hari itu, dan untuk mengurusnya dengan benar-benar dan dibarengi dengan sabar, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Jadi selama fermentasi 14 hari atau 10 hari itu tiap pagi disiram pakai air atau air beras, bekas penyucian beras. Itu lebih bagus sebenarnya. Disiramnya gimana katanya Kak? Disiramnya itu secukupnya, yang penting basah aja, jangan sampai melebihi banyak air atau kurang juga gitu kan. Jangan lupa tiap sore juga dibuka lagi tutupnya, disiram lagi, habis itu ditutup lagi. Selama 14 hari itu kita emang pertama-tama saya pribadi juga mengakui, dari pertama nyoba saya pribadi mengakui kalau udah 5 hari itu kenapa sih kok belum tumbuh jamur gitu kan, ada bentik-bentik tumbuh jamur gitu kayak gitu, cuman ada bau-bau gimana gitu kan, bau-bau menyengat, semacam kayak anget-anget kayak gitu. Jadi bau gimana ya, nyereng itu ke penciuman kita tuh udah kecium aja bau semacam jamur seperti itu. Pokoknya itu kalian jangan takut juga ya sobat Kang Yusuf ya, jangan takut juga. Itu kita perlu sabar aja ngurusin semuanya. Insya Allah saya juga pernah juga mengalami seperti itu, cuman saya dengan sabar, karena saya juga sama-sama belajar gitu. Alhamdulillah saya udah 2 minggu, selama 2 minggu, selama 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari saya cek selalu keadaannya seperti apa, apakah ada peningkatan atau gimana. Ya alhamdulillah selama 10 hari saya
10 hari sampai 10 hari pertama 10 hari itu udah ada timbul, ada yang ada yang ini udah ada yang tumbuh, cuman nggak terlalu banyak. Adalah pertama dipanen itu sekitar dapat 2 on kalau nggak salah mah, iya 2 on. Nah pas udah selama 14 hari atau 15 hari itu udah lumayan. Sehari itu saya cuman punya 1 kumbung aja, itu juga ukurannya kecil banget karena saya pertamanya mencoba berbudidaya jamur jungle. Cuman alhamdulillah hasilnya memuaskan. Nah untuk saat ini saya mempunyai 3, nambah lagi 3 karena dengan kondisinya pandemi seperti ini, keuangan lagi menipis, jadi bikinnya sedikit-sedikit aja. Yang penting kita lancar dan sabar dalam berbudidaya jamur ini. Mungkin saya udah hari ke-15 itu alhamdulillah pendapatan panennya dapat setengah kilo dari 1 kumbung. Itu juga dari kumbung tersebut juga saya awalnya ya udahlah gak apa-apa kata saya itu. Jagungnya banyak, harusnya kan ada aturannya kan. Kalau misalnya 2 meter per semeter itu harusnya kan 2 meter setengah, 1 kali meter, 1 kali 2 meter setengah itu harusnya kan 4 karung jungle, harusnya 4 karung jungle. Sedangkan saya kan cuman mencoba dulu, ada lahan tempat bekas pembikinan itu kandang ayam kalau nggak salah ya, kandang ayam ya saya manfaatin. Itu juga nggak bersentuhan sama tanah, agak di atas saya. Cuman saya coba, alhamdulillah. Emang awalnya sih takut gitu, nggak bakal jadi gitu, nggak bakal tumbuh jamur. Mungkin dengan saya percaya diri, dengan sabar, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Walaupun nggak apa yang kita mau seperti orang-orangnya banyak gitu kan, tumbuh jamurnya banyak. Kalau saya sih pribadi nggak melihat seperti itu, karena ini kan baru mencoba juga. Kita juga nggak boleh sirik kepada orang itu misalnya bagus banget, gimana sih caranya, nggak mau ngasih tahu atau gimana. Jangan, nggak boleh kayak gitu ya. Kita sama-sama belajar, kita harus saling support, saling minta bantuan, kita berbagi ilmu lah biar manfaat ilmunya gitu. Makanya saya pribadi juga membuat tutorial itu ya, insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di next video yang kemarin saya bikin, alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan aja Pak, banyak juga ya di kampung saya atau yang lainnya gitu kan, bisa mencoba berbudidaya jamur jungle juga gitu kan. Alhamdulillah saya emang dari awal di tempat saya itu semacam ragi itu yang paling mahal di tempat saya, itu yang paling mahal sama plastik. Dan kalau untuk karung sih di tempat saya sih masih banyak, kita masih bisa beli satu karung cuman 2.000, ada yang 2,5 gitu kan. Cuman ya saya namanya juga niat, udah benar-benar pingin gitu berbudidaya. Tapi alhamdulillah walaupun kalau dihitung-hitung sih lumayan juga ya, beda sama orang lain gitu kan. Dari segi bahan-bahannya itu kalau dihitung-hitung sih lumayan gede juga gitu kan. Kalau untuk modal ragi aja 60.000, sama terus modal
beli plastik juga yang tebel, itu sekilonya 60 ribuan gitu kalau nggak salah, 60 ribu ya, 60 atau 55 ribu, lupa saya ya. Belum yang lainnya semacam kalau misalnya dedak, huut, bekatul itu emang tempat saya murah gitu. Kebetulan saya juga menggiling padi gitu kan, jadi udah ada dedaknya gitu, jadi nggak beli. Paling belinya cuman pupuk urea, ragi, sama plastik, sama karung, dan bambu yang lain, sama paku yang kayak gitu ya kan. Lumayan kayak gitu aja ya. Alhamdulillah dengan niat sungguh-sungguh pingin berbudidaya jamur jungle dan dapat ilmu juga dari Kang Hoel yang ada di Jawa Tengah, itu gak tahu di Jawa, pokoknya yang ada di Jawa sana, sama yang Kang siapa tuh yang ada di Sumedang gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan, dapat ilmu dari mereka para senior yang udah ngasih ilmunya pada saya. Tapi alhamdulillah saya udah mencobanya. Nah, untuk saat ini kondisi yang baru itu baru ada 5 hari gitu kan. Nah, berikut nanti saya kasih simak aja nanti video yang saya sekarang bikin. Yang kemarin sudah pertama saya panen, pertama saya pengecekan dari awal hasilnya seperti apa dari pas 5 hari. Jangan lupa tonton sampai selesai. Sebelum menonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa memberikan ilmu lagi kepada kalian dan berbagi ilmu dan semangat untuk bikin videonya gitu ya. Pokoknya mah segitulah, digasin aja buat sahabat semuanya, ditonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe juga ya. Salam budidaya jamur, terima kasih. Oke, sobat Kang Yusuf, ini kondisi pas media jamurnya udah 5 hari. Nah, ini kondisinya udah 7 hari. Dan ini berikutnya udah mau 10 hari. Berikut pengecekan setelah hampir 13 hari atau mau 15 hari. Saya coba pengecekan terlebih dahulu. Alhamdulillah udah mulai bertumbuh jamurnya, walaupun nggak begitu banyak, tapi alhamdulillah udah siap dipanen perdana. Nah, begitu juga itu udah ada yang hitam-hitam, itu mungkin itu yang kemarinnya, karena kemarinnya kan tumbuhnya sedikit, jadi nggak diambil. Jadi alhasil ya pada busuk. Nah, ini selama 15 hari. Nah, ini hasilnya pas waktu 15 hari. Begitu banyak. Ini saya panen perdana waktu umurnya 13 hari, belum nyampe 15 hari. Tapi alhamdulillah walaupun
gak begitu banyak, tapi kalau untuk panen perdana itu lumayan lah. Alhamdulillah hasilnya lumayan juga. Nah, apa aja sih yang harus perlu tahu kita panen nih? Kalau yang udah kuncup seperti ini itu harusnya udah dipanen, jangan sampai kelewat. Kalau yang belum siap panen itu yang belum ada kuncupnya. Begitu juga mau yang kecil atau yang gede, sama aja. Yang penting itu kita harus fokus panennya, nyari yang udah kuncup, jangan dipanen semuanya, karena yang belum kuncup itu si jamurnya tersebut itu belum siap dipanen. Yang perlu sobat ketahui seperti itu. Cuman ini walaupun keadaan mau kecil atau gede juga, mau gede atau besar, walaupun si jamurnya udah kuncup, tapi tetap kita harus memanennya. Saya mau lanjut manen dulu ya, cekidot. Alhamdulillah panen perdananya lumayan juga. Ini tuh belum diambilin semua. Begitu juga kita balik lagi akan memberitahukan juga, saya memberitahukan. Nah, yang seperti ini itu dia itu yang kemarin nggak diambil, karena kan kemarin masih sedikit, jadi saya nggak manen jamur tersebut, makanya jadi pada hitam. Jadi cuman yang dipanen itu yang besar-besar aja, seperti yang saya kasih di video paling depan. Untuk saya selalu mengingatkan lagi bahwa yang perlu dipanen itu yang udah kuncup seperti ini. Nah, yang kuncup seperti ini, mau itu gede, mau itu kecil banget, tetap kita harus memanennya. Jangan sampai kelewat, karena nanti esok hari si jamur tersebut akan menghitam. Alhamdulillah panen perdananya lumayan, dapat lumayan banyak. Setelah pemberesan panen semuanya, kita dilanjut untuk penyiraman. Kenapa penyiramannya nggak begitu setiap hari kita lebih banyak, tapi untuk penyiraman setelah panen, masa panen, kita cukup pakai semprotan atau kayak yang semacam steam itu, jadi si airnya itu yang ngeprul kayak gitu ya, sedikit gitu, jangan terlalu banyak. Yang penting media tanam jamur tersebutnya basah, jadi jangan sampai terlalu banyak. Nah, semasa dipanen itu kita nggak perlu lagi nyiram pagi sama sore, cukup kita nyiramnya setelah panen di sore hari. Habis itu kita tutup kembali sampai besok kita panen lagi. Alhamdulillah saya tiap hari setelah panen perdana itu mendapatkan setengah kilo tiap sore, dan alhamdulillah udah bisa dimakan, udah bisa dijual juga.
pokoknya cukup sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Segitu dulu. Bila ada